Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita tafsir surat Yunus terakhir ayat 65. Yang berikutnya kita akan melanjutkan ayat 66. Ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga. Kita terjemah lafziyah, dan ini yang sering kita sampaikan, minimal kita itu bisa terjemah lafziyah. Terjemah lafziyah Al-Quran dan terjemah lafziyah sholat. Kosakata Al-Quran, kosakata sholat. Ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya, lillahi, milik Allah, man, siapa, fis samawati, yang di langit, waman, dan siapa saja, fil ardi, yang di bumi, wama yattabi'u, dan tidaklah mengikuti, alladzina yad'una min dunillahi, orang-orang yang menyeru selain Allah, syuraka, serikat-serikat, sekutu-sekutu, iyattabi'una, tidaklah mereka mengikuti, illa dhann, kecuali persangkaan, wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali hanya menduga-duga. Ala, ketahuilah. Jadi dimulai dengan ala, ini penegasan. Ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya, lillahi, milik Allah, man fis samawati wa man fil ard, siapa saja yang di langit dan siapa saja yang di bumi. Mereka tidak punya kemuliaan ada pada Allah, milik Allah, di mana seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah. Maka menguatkan kita lagi di dalam go'on, lurus. Sebelumnya Allah menyatakan kemuliaan milik Allah, sekarang diperkuat lagi, ketahuilah, seluruh siapapun yang di langit dan seluruh siapapun yang di bumi itu milik Allah. Kerajaannya meliputi seluruh apapun secara mutlak. Terus apa yang dikhawatirkan? Go on, lurus, continue, istiqomah, kuat, kokoh di dalam jalan kewalian, di dalam jalan keimanan dan ketakwaan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan di dalam ayat ini, sesungguhnya milik Allah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Yang disebut sebatas al-uqala, karena man menunjukkan yang berpikir, orang, malaikat. Berarti yang selain uqala apakah bukan milik Allah? Ini pertanyaan. Karena Allah menyebut inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi. Allah tidak menyebutkan ma. Kalau man, uqala, manusia, malaikat yang ada akal. Kalau ma, selain manusia, selain malaikat, ya binatang, ya pepohonan, bebatuan, air, dedaunan, kerikil, pasir,
itu ma. Apakah yang ma ini bukan milik Allah? Kenapa Allah hanya menyebutkan man saja? Kita bacakan dalam tafsir Al-Wasit. Wa jaa at-ta'bir al-Qur'ani hadza bilawzi man asya'i fil uqala. Ungkapan di dalam ayat ini dengan lafaz man yang dipahami itu untuk uqala, yang berakal, manusia dan malaikat. Lil idzan bi'adamil hajah ila tasrih bi ghairihim li'annahum idza kanu ma'a syarafi ma'ulwi manzilati mamlukin lillah kana ghairuhu mimman la ya'qil aula. Ini sangat bisa dipahami. Yang berakal saja, mereka malaikat dan manusia, di mana dengan akalnya menjadikan mereka lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya tidak berakal. Itu saja mamlukin, hambanya Allah. Maka yang lainnya yang tidak uqala lebih utama lagi sebagai hambanya Allah. Maka meskipun ayat tidak menyebut ma, menyebutnya hanya man, sehingga seakan-akan secara redaksi yang dikuasai oleh Allah hanya yang uqala saja, yang tidak uqala, yang tidak berakal tidak dikuasai. Oh, tidak begitu, tidak begitu. Ini kalau di dalam ilmu usul namanya mafhum apa? Namanya mafhum apa? Namanya mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Misalnya begini, Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uff." Janganlah kalian mengatakan kepada orang tua ah. Gak boleh. Padahal itu bentuk membantah yang paling ringan, ah. Apalagi lebih dari itu, marah-marahin orang tua, bentak-bentak, itu dosa besar. Jadi tidak bisa kita kemudian mengatakan yang dilarang di dalam Al-Quran adalah kalau mengatakan kepada orang tua, ah, saya kan enggak bilang ah, saya kan mukul, nonjok, ngantem, ya enggak apa-apa. Oh enggak, apalagi nonjok, apalagi mukul, apalagi ngantem, ah saja tidak boleh. Ini namanya mafhum muwafaqah. Nah, sama di dalam ayat yang sekarang kita jumpai. Jadi jangan sampai kita memahami lah yang dikuasai oleh Allah adalah man, yang uqala, yang berakal, sehingga yang tidak uqala tidak dikuasai. Makanya benar sekali kemudian orang-orang lari kepada batu-batu besar, pohon-pohon besar disembah karena itu tidak dikuasai oleh Allah. Keliru. Maka pemahamannya tadi, yang berakal saja, di mana dengan akal mereka lebih mulia daripada yang lain yang tidak berakal, itu mamlukin, hamba-hambanya Allah, dikuasai oleh Allah, apalagi mereka yang tidak berakal. Kemudian, wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka, dan tidaklah orang-orang yang menyeru-nyeru selain Allah mengikuti dan tidaklah orang-orang yang menyeru-nyeru selain Allah ngikutin mereka. Iyattabi'una illa dhanna, tetapi itu sekedar persangkaan. Artinya apa? Artinya tidak ada bukti apapun yang bisa membenarkan mereka ngikuti berhala, mereka ngikuti patung, mereka ngikuti siwa mana telata Uzza, diikuti, ditaati. Gak ada dalil yang membenarkan. Iyattabi'una illa dhanna. Jadi mereka semata mengikuti persangkaan. Dan yang namanya persangkaan tidak ada bagian daripada al-haq sama sekali. Gak ada al-haq, gak ada kebenaran. Gak ada al-haq, gak ada kebenaran.
wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali menduga-duga, dan di dalam mereka kecuali menduga-duga. Jadi ini aneh tapi nyata. Kenapa kemudian manusia itu pada menyembah berhala, pada menyembah patung, pada menyembah korma yang disusun menyerupai rupa tertentu, kemudian disembah-sembah, sujud di depannya. Nanti kalau lapar kormanya diambil dimakan, tadi jadi sembah, kemudian ketika lapar diambil dimakan. Ini nggak ada dalil yang membenarkan. Akal sehat ataupun fitrahnya nggak ada yang membenarkan. Jadi semata-mata menduga-duga. Apalagi perjalanan sejak manusia diciptakan, perjalanan sejak manusia diciptakan sampai 10 abad kemudian, 1 abad 100 tahun, berarti 10 abad 1000 tahun, nggak ada kesyirikan. Nabi Adam diciptakan sampai 1000 tahun kemudian, nggak ada kesyirikan. Karena memang manusia diciptakan di atas fitrah. Apa fitrahnya manusia? Fitrahnya manusia menghambakan diri kepada Allah. Baru kemudian ketika muncul kesyirikan, Allah utus Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh diutus ketika mulai muncul ada kesyirikan. Dari awal gak pernah ada kesyirikan. Makanya kok bisa wong diciptakan dengan fitrah menghambakan diri kepada Allah, lalu menghambakan diri kepada pohon, patung, berhala yang dibikin. Maka Allah nyatakan iyattabiuna illa dzanna. Terlebih di sini Allah menyatakan yang ukola saja, yang berakal, di mana dengan akal mereka lebih mulia daripada makhluk yang lain, itu mamlukin, menghambakan diri kepada Allah, dikuasai oleh Allah. Lalu bagaimana yang tidak berakal kok malah disembah-sembah? Yang tidak berakal lebih utama lagi untuk merupakan hambanya Allah, lo kok malah disembah-sembah? Wong menyembah ukola saja salah karena mereka hamba Allah, lalu menyembah yang tidak ukola. Nah, ini yang terjadi pada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka memusuhi Nabi, mendustakan Nabi, ngata-ngatain Nabi, karena Nabi menyeru mereka menyembah satu Tuhan saja, tapi mereka tidak mau. Masa Tuhan yang selama ini banyak dijadikan satu? Maka Nabi dikata-katain. Mereka merasa benar menyembah berhala, Lata, Siwa, Manat. Mereka merasa benar, maka Allah bantah. Wa ma yattabi'ul ladina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa dhanna. Jadi mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Lalu mau dikatakan syuraka bagi Allah. Apa syuraka artinya? Serikat, sekutu. Allah menciptakan binatang, apa mereka andilnya di dalam menciptakan binatang? Kalau ada andilnya berarti syuraka, serikatnya Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, mereka iuran apa? Andilnya apa? Sahamnya apa? Enggak ada sama sekali. Loh kok kemudian dinyatakan sebagai syuraka bagi Allah? Maka sekali lagi tidaklah mereka kecuali menduga-duga belaka, dan menduga-duga sama sekali tidak ada unsur kebenaran sedikit pun. Karena perkaranya gamblang, semuanya hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah. Lalu bagaimana mereka ngata-ngatain Nabi SAW gara-gara menyeru mereka untuk menyembah satu Tuhan? Mereka maunya menyembah banyak Tuhan. Maka mereka ini hanya menduga-duga saja. Ketika dinyatakan ini ada andil, serikatnya Allah. Andil yang mana? Menciptakan rumput, Allah menciptakan rumput. Apakah ada andil dalam menciptakan rumput? Janganan rumput, kulit ari saja tidak ada. Kulit ari yang tipis sekali, artinya setipis itu andilnya tidak ada.
Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 13, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah zat yang memasukkan malam ke dalam siang, jadilah malam. Kemudian wa yulijun nahar fil lail, memasukkan siang ke dalam malam, kemudian jadilah siang, malam siang, malam siang. Dan Allah menundukkan matahari, menundukkan bumi, sehingga keduanya tunduk sepenuhnya kepada Allah, berjalan sesuai dengan yang telah Allah tetapkan, menghambakan diri kepada Allah, itu matahari dan bulan. Kullu yajri li ajali musamma, semuanya berjalan sampai pada waktu yang telah Allah tetapkan. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, itulah Allah Tuhan kalian, pantas kalau dia memiliki kekuasaan atas segala sesuatunya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, adapun perkara-perkara yang kalian menyeru-nyerunya tidak punya andil sedikit pun di dalam kekuasaan Allah, penciptaan, pemeliharaan, perusakan, meskipun kitmir, meskipun setipis kulit ari, gak ada andil sama sekali, gak ada andil sama sekali. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, oh di dalam mendirikan, membangun Masjid Thayyibah saya andilnya, saya ada andil apa? Urun batu, oh saya ada urun semen, oh saya ada urun pasir, oh saya juga ada. Loh sampean apa? Gak ada batu, gak ada pasir, gak ada semen. Sampean apa? Sampean pendatang. Oh saya andil bersih-bersih. Oh itu namanya syuraka, ada andilnya meskipun sedikit. Tetapi mereka-mereka yang seru-seru selain Allah, kok dinyatakan syuraka bagi Allah, serikat bagi Allah? Sisi apanya? Enggak ada sedikit pun. Maka tidaklah mereka kecuali menduga-duga. Maka enggak usah digubris ucapannya mereka, enggak usah menjadikan kamu down. Jangan. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla, semuanya Allah yang berkuasa penuh. Enggak usah down, rendah, kemudian menjadi lemah gara-gara komentar-komentar mereka. Jadi ini ayat masih terkait dengan sebelumnya, agar kita kuat ketika berada di jalan kewalian, jalan keimanan dan ketakwaan, bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla Al-Aziz, zat yang maha mulia, zat yang maha perkasa.